Nomor problem kedua. Oke, nah problem kedua ini kita lagi disajikan dengan kasus apa nih? Dari potongan kertas berukuran 4 kali 4 cm di samping, potonglah menjadi dua bagian yang tidak saling tumpang tindih sehingga masing-masing bagian dapat dilipat menjadi satu kubus berukuran 1 kali 1 kali 1. Berarti ya maksudnya kita memotong kertas ukuran 4 kali 4 itu, ya kan? Kemudian dipotong biar jadi dua bagian, dan masing-masing bagian itu nanti bisa dibuat kubus. Nah, teman-teman tahu nggak namanya apa nih? Kalau misalkan kita punya kertas yang bisa dilipat menjadi suatu bangun ruang, itu namanya apa? Kalau di sini jadi kubus ya, berarti kertas hasil potongan itu namanya apa? Tahu namanya nggak? Ada yang tahu namanya? Cat, jaring-jaring, oke, Anggun, bagus. Jadi kita lagi diminta untuk membuat jaring-jaring kubus. Nah, jaring kubus. Kalau dalam bahasa Inggris jaring-jaring itu namanya net ya. Oke, jaring-jaring kubus. Jadi kita diminta untuk membuat dua jaring-jaring kubus yang kita dapatkan dari ini. Cuma nggak boleh saling tumpang tindih. Nah, tapi yang jelas berarti satu jaring-jaring kubus berarti memuat berapa persegi nih? Ini kan satu persegi. Kalau jaring-jaring kubus berarti ada berapa perseginya? Iya, ada 6. Tapi karena di sini kan ada berapa? 4 kali 4, 16 ya. Berarti kalau 6, satu kubus, berarti dua kubus ada 12. Berarti ada dua yang nggak kepake. Ya, ada dua yang nggak kepake. Mungkin Pak Iha kasih simulasi deh. Karena yang jaring-jaring kubus paling terkenal, ya, itu yang kayak gini, yang bentuknya plus kayak gini kan. Ya, bentuknya kayak gini yang paling terkenal jaring-jaring kubus. Cuman masalahnya, kalau kita diminta untuk menggambarkan satu jaring-jaring kubus lagi, sehingga kalau dipotong itu nggak ganggu yang barusan digambar, bisa nggak nih kita gambar di lahan yang sisanya nih? Kayaknya nggak bisa ya. Misal pun kita gambar di sini, ini gini misalnya. Terus ini, mana lagi? Kalau ini bukan jaring-jaring kan? Kalau kayak gini kan bukan jaring-jaring kubus. Kecuali kayak gini, satu lagi di sebelah sini bisa nih, jadi jaring-jaring kubus. Tapi kan nggak boleh ya, nggak boleh ngelewatin. Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana caranya supaya kita bisa membuat apa namanya dua jaring-jaring kubus. Nah, berarti analisis yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu macam-macam jaring-jaring kubus yang bisa kita buat. Nah, Pak Iha akan buatkan dulu nih tempat untuk adik-adik menggambarkan sebanyak mungkin jaring-jaring kubus di bawah sini ya. Ntar tak sediakan apa gridnya. Jadi teman adik-adik cuma tinggal mewarnain aja atau ngasih kotak-kotaknya. Yuk silakan gambar jaring-jaring kubus. Tapi satu aja ya, dalam satu kotak itu gambar satu aja nggak apa-apa. Kita kumpulkan sebanyak mungkin jaring-jaring kubus yang bisa kita buat. Mungkin jaring-jaring kubus yang sama atau kongruen bisa kita gambar satu aja kali ya. Oke, Pak kasih lahan, kasih lahan, kasih tempat nih. Oke, nanti adik-adik tinggal ngasih mungkin apa ya? Kasih warna aja kali ya. Contoh yang Pak Iha bikin nih, Pak Iha kasih apa usulan satu yang tadi, yang bentuknya plus ya. Soalnya ini yang paling terkenal dan paling gampang dibuatnya. Oke, Pak Iha dapat ini satu. Adik-adik bisa nambahin yang lain yuk. Gimana Garda? Gimana Garda?
Kok ada segitiga lagi? Ntar, tak hapus ya. Oke. Bisa nggak sih kalau annotate pakai coret-coretan, pakai yang apa ya? Stem. Nah, itu bisa tuh. Pakai tebel itu pakai apa tuh? Pakai draw ya. Oh, pakai kotak itu ya. Ada kotak itu bisa dipakai betul. Tapi dikasih warna hitam. Wah, emang anak milenial itu cepet banget ya. Hitam bisa gini ya. Oke, bagus. Silakan pakai kotak itu dikasih warna hitam. Nanti tak tebelin sama Pak Iha. Oke. Oh, ini kita udah dapat lagi. Oke. Nanti kalau ada yang kongruen kita gambar satu aja ya. Pak Iha juga sambil nambahin ya. Pak Iha nambahin modifikasi dari yang tadi. Jadi selain plus itu kita tinggal pindahin anak-anak yang sebelah kiri kanannya nih. Yang sini pindahin sama yang sini. Susah. Mimaga itu udah sama kayak yang pertama, cari yang lain. Kan cuma tinggal dibalik kan? Ya. Oke, ini yang sebelahnya nomor berapa? Ini bagus, oke. Pak Iya, tabelin ya yang di sini. Oke, ini setuju, bagus banget. Ini yang ini bukan jaring-jaring tuh, itu baru 5 sisinya. Ya, Alicia lagi dapat oke. Modifikasi lagi ya Alicia ya. Jadi yang ini sama yang di sini. Oke. Ini mewarnainya mungkin agak kurang baik ya Pak Iha, tapi saya kira masih bisa di. Oke, yang ini bukan jaring-jaring, bukan jaring-jaring kubus. Karena kalau dilihat nanti sisi yang ini sama ini, oh sorry, yang ini nanti nempel sama yang ini. Jadi emang harus agak dibayangkan ya. Sebenarnya enak ngeceknya adik-adik bisa motong beneran ya, pakai kertas berpetak, kemudian benar-benar dibuktikan kayak gitu. Mana ya? Yang tadi Alisa itu sudah oke sih. Karena yang belum belum ada gambarnya kayaknya. Tadi Alisa barusan Pak Iha lihat sekilas ini. Terus yang satunya di sini. Yang satunya di sini ya. Oke. Ini Pak Iha setuju. Oke, yang barusan digambar sama Givari, Pak Iha juga setuju deh. Nah, itu salah satu bentuk jaring-jaring yang juga unik dan dia bisa dipakai. Jadi dilipat, set yang sana jadi bawah. Oke. Kemudian yang mana lagi nih? Ini tadi siapa ya barusan ya? Itu kalau kita lipat, bentar ya. Ini kayaknya bakal ini sama ini nempel kalau pas dipotong. Oh sorry, bukan yang itu. Jadi sisi yang tak kasih hijau-hijau itu nanti bakal berhimpit tuh kalau ditekuk. Jadi yang ini bukan jaring-jaring ya. Karena yang tak kasih hijau itu akan apa namanya ya, berhimpit gitu kalau dibuat kubus. Jadi ada satu sisi yang bolong masihan. Oke. Kemudian yang ini Pak Iha anggap sama dengan yang ini ya, karena dia refleksinya, untuk refleksinya. Jadi cari yang lain. Yang ini Pak Iha kayaknya juga setuju. Bentar sih. Gimana Garda? Bentar sih. Pak Iha coba ini juga ya, cek lagi ini yang ini. Oh, kok kehapus ya?
Oke, ternyata masih ada banyak nih. Oke, Pak Iha gambarkan yang berikutnya yang tadi diusulkan oleh siapa ini tadi ya? Yang ini. Nah, yang ini bisa ya, yang ini oke. Yang ini oke. Jadi kalau kita lipat masih bisa jadi, kemudian yang ini juga. Oke. Oke ya, Pak Iha gambarkan yang sudah ada, yang sebelah sini juga Pak Iha setuju. Oke, berarti yang sini yang atas tak hapus dulu ya. Ini sudah tak gambar, ini juga sudah, ini juga sudah. Berarti yang mana lagi ini yang belum tergambar nih? Oke, itu yang barusan Garda gambar. Oh, Givari, sorry. Givari ya. Kita gambarkan ini. Oh, yang ini sudah persis yang ini ya. Jadi cuma di apa namanya diputar terus dibalik. Jadi kita nggak gambarkan ulang. Yang belum malah yang ini. Ya. Oke, jadi akan tapi wait ini itu kalau kayak gini, bentar ya. Kalau saya gambar yang ini, terus ini, coba adik-adik bayangkan nih. Ini bisa jadi kubus nggak nih? Soalnya nanti, Bisa. oh ya ini bisa. Ini masih bisa. Berarti kayaknya sudah ya, kita dapat sudah itu. Kita sudah dapat cukup banyak ya. Ini sudah digambar, ini juga barusan, kemudian yang ini juga sudah. Oke, jadi kita sudah punya lumayan ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 ya. Ini ada satu lagi, kayak ini bisa nggak nih yang baru, yang kanan atas nih? Kayaknya itu akan nabrak ya. Ada satu, bisa. Ini nggak bisa. Oke, sementara 6 dulu deh. Kita stop sampai sini. Kemudian kita coba dari, tak kecilin berarti ya. Nah, jadi dari 6 yang tadi kita sudah diskusikan, ada nggak yang bisa kita masukkan 2 langsung dalam satu kotak ya? Nah, kalau ada boleh tuh langsung gambarkan, tapi beda warna. Atau adik-adik bisa juga sih sebenarnya melengkapi aja. Jadi yang di bawah kan sudah ada 6 tuh. Bisa nggak kita gambarkan satu lagi di sela-selanya gitu. Tapi dia masih jaring-jaring. Yuk. Saya kira ini model jaring-jaring yang sudah kita punya sudah cukup sih. Karena Pak Iha pun juga kayaknya sudah bisa lihat deh. Ada satu jaring-jaring yang di bawah. Yang hijau itu ya. Kita bisa sematkan satu lagi gitu. Sematkan satu lagi jaring-jaring. Bisa jaring-jaring yang sama atau bisa juga jaring-jaring yang berbeda gitu. Tapi masih berada dalam satu tempat. Oke, yuk ada yang nemu. Kalau ada yang nemu silakan bisa nambahin. Pak, kan dalam satu kertas harus 2 kubusnya. Iya, maksudnya adalah kan dipotong. Kita potong dulu, kemudian apa namanya jadi 2 gitu ya, jadi 2 jaring-jaring gitu.
Jadi kita harus menggambarkan dua jaring-jaring dalam satu tempat. Intinya gitu. Dalam satu tempat 4 kali 4 itu. Betul, Anggun? Ada yang sudah menemukan? Jadi kayak kita tinggal melengkapi contoh Pak Ilham misalkan coba tak kasih di sini misal yang bawah ini bisa nggak ya misalkan Pak Ilham nambahkannya kayak gini gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sayangnya ini kan tadi yang kayak gini itu bukan jaring-jaring kan, jadi gagal. Bukan kayak gitu. Nyari lagi yang lainnya. Oke. Ada satu yang Pak Iya sudah lihat nih. Ayo coba temukan. Menambahkan satu lagi selain yang hijau itu, tapi di sela-sela yang putih. Berarti kita gambarkan di tempat yang masih putih. Yuk, siapa yang sudah bisa mendapatkan, menemukan? Jadi persangkaan yang natural itu misalkan kayak gini. Kayaknya bisa deh kayak gini. Jangan-jangan ini nih. Gitu. Nanti dicek apakah dia jaring-jaring itu atau bukan gitu. Misalkan yang kayak gini. Ini bukan jaring-jaring ya. Kita nyarinya yang jaring-jaring kayak gitu. Oke, ada yang sudah nemu? Silakan bisa gambarkan. Oke, Laksmana Gada sudah mencoba menggambarkan. Nah, ini serunya eksplorasi nih. Kalau adik-adik sering atau mungkin sering pernah baca majalah Bobo kali ya. Nah, sekarang kan kayaknya masih ada deh majalah Bobo itu ada rubrik namanya iseng-iseng. Nah, di rubrik iseng-iseng itu sebenarnya soal-soalnya tuh tipenya kayak gini. Jadi tipe tipe soal eksplorasi. Jadi adik-adik harus kayak mencari tahu gitu ya, mencari solusi dari kasus-kasus yang cukup menarik ya, cukup penantang juga walaupun kita tidak membutuhkan standar materi yang banyak. Artinya kita nggak harus menghafalkan banyak sekali rumus gitu. Oke, kayaknya Garda udah dapat ide nih. Dari 10 jaring-jaring yang warna hijau sudah kita gambar, ya sudah Pak Iha validasi, dia semua bisa jadi kubus ya. Tinggal kita manfaatkan di antara 10 itu, kita bisa nggak menggambarkan ke dalam satu tempat. Boleh diputar, boleh direfleksikan gitu ya, dibalik gini. Boleh diputar, boleh dibalik. Yang penting muat tuh dalam kertas 4 kali 4 itu. Alicia sudah dapat idenya? Biasanya idenya lumayan oke nih. Alicia. Belum, Pak. Belum. Garda, idenya gimana Garda? Pak Iha kasih clue sedikit Pak ya.
Tak kasih clue ya. Coba adik-adik melengkapi yang paling kanan bawah. Jadi adik-adik tinggal nambahin di sini nih. Ada satu jaring-jaring yang muat ke sana. Coba yang mana? Jadi yang adik-adik gambarkan satu lagi jaring-jaring di sini dan muat, masih muat di sana. Coba yang mana? Jaring-jaring yang mana? Bisa jaring-jaring yang sama, bisa jaring-jaring yang berbeda. Oke nih, Garda sama Alisa nih, cepet-cepetan nih. Yuk, coba diperbaiki lagi. Kayaknya udah dapat nih idenya nih, tinggal eksekusinya aja nih. Oke, Garda sudah menyelesaikan gambarnya di. Dan kalau tak lihat itu sama ya, sama yang hijau ya. Cuma tinggal diputer gitu nggak sih? Ya kan? Nah, jadi Pak Ihya bisa gambarkan di atas. Yang satu itu bentuknya kayak gini. Ya tadi ini kayaknya yang gambar si apa yang dapatin jaring-jaring ini tuh apa tadi ya? Mimaga. Ya tadi gambarin jaring-jaring yang bentuk kayak gini. Nah, terus kita gambar yang satunya lagi sama persis dengan ini, cuma kita balik posisinya. Jadi terus dibalik terus kita taruh samping sini. Oke, sudah dong. Jadi kita sudah mendapatkan dua. Bentar Pak Ihya validasi dulu ini benar nggak ya? Jaring-jaringnya, oke. Ini jaring-jaringnya valid. Ini juga sambil mikirin juga nih, ini benar-benar jaring-jaringnya nggak ya? Oke, ini juga jaring-jaring. Dua jaring-jaring yang sudah kita gambar sama ya, sama persis dan kita bisa gambarkan di kotak berukuran 4x4 itu dan benar tadi. Ya pasti ya ada sisa dua nih di sini yang nggak kepake. Oke, kalian semua hebat udah membantu Pak Ihya nih. Yang pertama membantu mencarikan macam-macam model jaring-jaring kubus. Yang kedua kita telah bekerja kok hilang lagi yang satunya. Kita telah bekerja sama untuk menentukan mana nih jaring-jaring kubus yang bisa kita gambarkan ke dalam satu kotak. Oke, seru ya. Jadi konsep berpikirnya kalau dalam proses yang ini adalah yang pertama tadi kita nyebutnya trial and error atau proses coba-coba. Ya ada ya kita melibatkan deep search juga sih karena kita membutuhkan pemahaman atau pengetahuan tentang macam-macam jaring-jaring kubus. Artinya apa? Kita harus paham nih ada banyak jaring-jaring kubus yang bisa kita gambarkan. Nah, dari sekian banyak jaring-jaring kubus itu mana yang kita bisa match-kan ya, bisa kita pasangkan dalam satu tempat. Nah, ada proses trial and error atau proses coba-coba. Itulah prinsip pertama yang tadi kita sebut di awal ya. Soal nomor 1 itu prinsipnya deep search atau pencarian mendalam, sedangkan yang problem kedua ini lebih ke trial and error atau sistem coba-coba. Jadi adik-adik harus bisa pantang menyerah untuk selalu mencoba mencari solusi yang dimaksud pada soal. Oke. Aman ya soal nomor 2, berarti kita bisa lanjut ke soal berikutnya.